Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin nama aku Sekar Ramia Akila, bisa dipanggil Sekar. Aku dari kelas 10 MIPA 2, absen 26. Ya, jadi di sore hari ini aku mau kasih materi. Nah, kalian mesti bingung kan, materi apa sih? Nah, itu tuh ada di judul tuh. Iya kan, ada di judul. Jadi aku mau jelasin kalian tentang Kerajaan Sriwijaya. Mesti kalian kayak udah sering dengar tentang Kerajaan Sriwijaya di pelajaran dulu SD dan SMP. Bahkan sekarang ini SMA aku masih ada loh guys. Nah, ya udah. Air mata jatuh berderai karena menonton drama Korea. Dikarenakan masyarakat sudah ramai, alangkah baiknya kita mulai saja ya. Oke, next page. Nah, di materi pertama ini aku mau jelasin apa sih Kerajaan Sriwijaya itu. Kayak apa sih? Maksudnya kayak istilahnya, penjelasannya gitu-gitu ya guys. Jadi Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan Buddha bercorak maritim yang mengontrol perdagangan di jalur utama Selat Malaka. Sriwijaya punya hubungan erat dengan Jawa karena relasinya itu raja-raja di Jawa. Sriwijaya itu juga muncul pada abad ke-6 Masehi sendiri, masih menimbulkan baik pertanyaan karena eksistensinya itu lebih lambat daripada yang lain di Asia Tenggara. Jadi mengingat perdagangan Romawi, India, Cina itu berkembang pesat, sementara posisi Sriwijaya itu di pesisir Sumatera Timur merupakan jalur dari perdagangan tersebut gitu guys. Terus kita lanjut ke materi kedua. Nah, sekarang kita tuh mau bahas siapa sih pendirinya gitu. Pasti kan kayak nggak mungkin kan ada kerajaan tapi nggak ada pendirinya, aneh kan? Oke, jadi pendirinya itu adalah yang sulit dijelaskan karena strukturnya itu kayak nggak ditulis rapi gitu kan. Kalau sekarang misal kalian ada struktur OSIS, struktur kelas, itu kan kayak dijelasin dengan jelas gitu ya guys, dari awal sampai akhir gitu kan. Lah kalau ini mungkin karena zaman dahulu jadi mereka tuh kayak nggak terstruktur rata gitu guys. Nah, tapi ada dua prasasti yang jelasin yang tahu gitu loh siapa sih pendiri pertamanya itu. Jadi ada prasasti Kedukan Bukit dan prasasti Talang Tuwo. Jadi prasasti Kedukan Bukit itu dijelasin kalau namanya Dapuntahyang, dan di prasasti Talang Tuwo itu dijelasin kalau namanya Dapuntahyang Srijayanasa gitu guys. Jadi kedua prasasti ini berarti prasasti yang tertua ya guys, karena mereka menjelaskan kayak yang pendirinya. Jadi kan kayak berarti ini yang pertama guys, jadi tertua gitu. Oke. Nah, jadi tuh selain next page. Nah, jadi tuh selain si tadi Srijayanasa itu yang depannya Dapuntahyang, itu kira-kira tuh siapa lagi sih? Masa cuma dia doang selama masa Sriwijaya? Kan gak mungkin ya guys, mesti ada yang lain. Mesti kalian juga pengen tahu kan? Yaudah, jadi ada 9 raja selain Srijayanasa itu. Yaitu yang pertama ada Sri Indawarman, yang kedua ada Raja Dharanindra, yang ketiga ada Raja Samaratungga, yang keempat ada Rakai Pikatan, yang kelima ada Balaputra Dewa, yang keenam ada Sri Udaya Dityawarman, yang ketujuh ada Cula Maniwarman, yang kedelapan ada Marawijaya Tunggawarman, dan yang terakhir atau yang kesembilan ada Sanggramawijaya Tunggawarman gitu guys. Next page. Nah, jadi aku mau jelasin kayak satu-satu gitu guys. Itu tuh punya history apa lah, apanya, pokoknya aku jelasin setiap pendirinya. Oke, jadi yang pertama itu ada Sri Indawarman. Jadi Sri Indawarman ini adalah penerus dari Sri Jayanasa gitu guys. Didapat dari prasasti Ligor A yang ditemukan di Thailand. Katanya tuh Raja Indah ini membangun kuil di Ligor gitu.
Yang kedua ada si Gegah Raja Daranindra. Nah, setelah si Sri Indawarman ini lengser, biasalah ya, ada petua, lengser, kayak gitu-gitu guys. Itu Daranindra ini muncul tercatat di Prasasti Ligor B, jadi ada A dan B, dan Nalanda di India dengan gelar Sailendra Wamsatilaka Sri Wirawairi Matana, atau artinya itu permata keluarga Sailendra. Itu guys. Ketiga ada Raja Samaratungga. Nah, di yang Raja Samaratungga ini ada dua pendapat guys. Pendapatnya itu kalau si Samaratungga ini anak atau cucunya Daranindra. Jadi Samaratungga itu habis itu gak suka berperang, jadi dia lebih pengen fokus ke kerjaannya. Jadi dia kayak gak suka ribet gitu mungkin ya guys. Nah, jadi karena si Samaratungga ini fokus pada pekerjaannya, dia bisa berhasil membangun Candi Borobudur di Muntilan, Jawa Tengah. Itu guys. Terus yang keempat ada Rakai Pikatan. Nah, Rakai Pikatan ini adalah menantu dari Samaratungga karena anaknya Pramodawardhani menikah dengan Rakai Pikatan. Nah, penjelasannya di sini ya guys. Kelima ada Balaputra Dewa. Nah, si Balaputra Dewa ini mulai lagi kerajaan Sriwijaya pada abad 9 Masehi guys. Raja ini memulai kegemilangan di Sriwijaya dan menjadi penguasa perdagangan Melayu. Keenam ada Sri Udayatitya Warman. Maaf guys, karena namanya emang yang terakhir yang Sri ini panjang semua ya guys. Dimaafin dong. Oke. Gak banyak diketahui tentang Sri Udayatitya Warman ini karena ya mungkin dia kayak jabatnya sebentar gitu ya guys. Jadi itu dia tuh kayak memunculkan kitab sejarah dinasti Sung gitu guys. Terus yang ketujuh ada Sri Chulamaniwarman. Nah, dia ini bisa berhubungan baik dengan kerajaan besar Chola di India dan kekaisaran Cina. Penjelasan lengkapnya ada di Sorry guys. Kedelapan ada Sri Marawijaya Tunggawarman. Pada tahun ke-1008 utusan Sriwijaya datang lagi dengan nama rajanya yaitu Seli Malapi gitu guys, yang disamakan dengan si Sri Marawijaya Tunggawarman dan anaknya. Dan yang terakhir atau yang ke-9 itu ada Sri Sanggramawijaya Tunggawarman. Wow guys, ini namanya paling panjang ya guys. Jadi nama ini diketahui dari Prasasti Tanjore yang menyatakan bahwa Sriwijaya telah takluk pada serbuan dari kerajaan Chola. Lucu ya guys, namanya kerajaan Chola guys. Jadi catatan terakhir Sriwijaya itu dari Cina mengenai utusan Sriwijaya pada tahun 1178. Yang nama Sriwijaya kemudian tidak pernah muncul lagi guys. Jadi kayak menghilang gitu. Tapi beberapa ahli mengatakan bahwa Sriwijaya akhirnya menjadi pusat perdagangan dan pelayaran. Gitu guys. Nah, itu dia penjelasan materi dari aku. Gimana? Kalian mudeng nggak? Mudeng kan? Jadi itu adalah sejarahnya Sriwijaya. Dari apa itu Sriwijaya, siapa itu pendirinya, dan raja-raja yang meneruskan pendirinya. Gitu. Alhamdulillah ya guys, jadi hari ini kita udah nambah ilmu satu, yaitu kerajaan Sriwijaya. Semoga ilmu ini bermanfaat, dan ini adalah akhir dari video aku. Jika ada salah kata atau salah kalimat atau tadi ada salah pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.